البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فقد أخرج البخاري في رقم 101 ومسلم في رقم 2633 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي sallallahu alaihi wasallam. Para wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghalibna alaika rijal." Kaum lelaki mengalahkan kami untuk mendapatkan Anda wahai Rasulullah. Faj'al lana yauman min nafsik. Maka buatlah atau tetapkanlah untuk kami satu hari dari Anda sendiri. Fa wa'adahunna yauman. Lalu Rasulullah menjanjikan untuk mereka suatu hari laqiyahun nabi, yang di situ beliau menjumpai mereka. Fa wa'adahunna wa amarahun. Lalu beliau memberikan petua-petua kepada mereka dan perintah kepada mereka. Kalau zaman sekarang, alhamdulillah ada kemudahan fasilitas yang lelaki dengar, wanita juga bisa mendengar dengan alat pengeras suara dan yang semacam itu. Fakana fi ma qala lahum. Di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan untuk mereka adalah ma minkunna imra'atun. Harusnya apa? Ada nun, ma minkunna. Tidak ada seorang wanita pun dari kalian taqaddama salah satu min waladiha, ada 3 orang dari anak dia yang sudah mendahului dirinya, illa kana laha hijaban minan nar, kecuali anak-anak tadi itu yang mati ketika masih kecil akan menjadi hijab untuk dia dari api neraka. Faqalat imra'atun wasnain. Seorang wanita mengatakan, demikian pula kalau yang meninggal adalah 2 orang, faqal wasnain. Rasulullah menjawab 2 juga. Wa tawwaba lahu al-Bukhari babu, harusnya apa? Kalau kita jadikan sebagai maf'ul bih dari yang di depan, hal yuj'alu lin-nisa'i yaumun ala hijatin fil ilm. Apakah perlu untuk ditetapkan bagi wanita itu satu hari tersendiri di dalam pelajaran? Ini kembali ke ijtihad para pengajarnya. Seperti dulu di Damat sebelum fitnah Adani, Syekh Yahya memberikan kesempatan, tapi bukan di jamiah Syekh Yahya tentunya, kesempatan untuk Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu ta'ala membuat daras khusus untuk para wanita, yaitu kalau nggak salah yaitu di hari Jumat setelah asar. Tetap laki-lakinya mengajarnya adalah di masjid laki-laki, dan laki-laki yang lain juga hadir. Nah, tapi apa? Darasnya khusus untuk wanita. Waktu itu Riyadhus Shalihin. Dan Riyadhus Shalihinnya sangat mendalam dan sangat panjang pembahasannya. Boleh daras khusus dari laki-laki untuk perempuan asal aman dari fitnah dan yang semacam itu. Walam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhusul kibara duna sighar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan dakwah atau pengajaran hanya untuk orang besar, sementara anak yang kecil disia-siakan. Balkana sallallahu alaihi wasallam yad'u sighara wa yu'allimuhum. Rasulullah SAW memanggil anak kecil dan mengajari mereka. Faqad akhraja al-Imam At-Tirmidzi fi raqam 2516 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Ini sudah kita lewati hadisnya. Faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Insyaallah enggak perlu diterjemahkan ya, insyaallah ikhwah paham.
Ihfazillaha yahfaz, ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Intinya adalah Rasulullah memberikan hadis secara khusus kepada anak kecil di sini. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu, ya. Yu'awwidu berarti wawunya bagusnya adalah ditasdid. Yu'awwidu sighara 'alal khair. Rasulullah SAW sering membiasakan anak kecil untuk berbuat kebaikan. Faqad akhraj al-Imam al-Bukhari birakam al-arba'imi'ah sab'ah wa tis'in wa Muslim birakam al-tis'ah wa sittin wa hadha lafdhu Muslim. Apa itu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibnu Ali samratan min samari sadaqah. Pernah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengambil sebiji kurma dari kurma-kurma sedekah. Faja'alaha fihi, harusnya apa? Fi-nya cukup satu wajan, yaitu fi yang depan. Faja'alaha fihi. Lalu apa? Dia memasukkan itu ke dalam mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah. Ini adalah kalimat harjikan. Irmi biha, lemparkan kurma tadi. Ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya kita ini tidak memakan sedekah? Padahal ini anak kecil. Tapi apa? Sudah diajari bahwasanya apa? Bahwasanya ahlul bait itu haram untuk memakan sedekah. Jangan kita mengatakan masih kecil biarkan saja. Enggak seperti itu. Dibiasakan untuk apa? Untuk tidak berbuat maksiat. Walaupun kalau berbuat maksiat tidak sampai dosa, tapi kita sebagai walinya harus membiasakan dia untuk tidak maksiat. Allahul musta'an. Wa fil Bukhari ada ayatnya harusnya ya. Fi raqam 5,376 an Umar bin Abi Salimah qal kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah anak kecil yang ada di bawah pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadana. Wa kanat yadi tatishu fi safha. Terus di sini safha. Tapi seringnya adalah apa? Setelah saf adalah hak safah, yaitu apa? Piring besar. Dan tangan saya itu berputar-putar di piring. Pegang ini, makan sebelah sana dan seterusnya. Anak-anak. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya gulam samillah. Wahai anak kecil, sebut nama Allah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang paling dekat denganmu. Waliya yali, yaitu yang korup, yang dekat. Jangan apa? Ditakwil-takwil seperti penakwilan sebagian teman yang dulu di Jambar, tapi memang dia enggak istiqamah sampai sekarang. Dia mengatakan ketika dia pegang yang paling jauh, kita nasihati, ini Rasulullah bilang kul mimma yalik, dia mengatakan semuanya dekat bagi saya. Nah, itu takwil. Jelas semuanya dekat, semuanya dijangkau oleh tangan, tapi yang paling dekat dulu, baru kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Fama zalatil katuk mati ba'du, maka terus-menerus perintah Nabi itu menjadi metode cara saya makan setelah itu. Tu'mah yaitu apa? Cara saya makan, metode makan. Jadi apa? Anak ini karena dibiasakan dengan yang baik, maka dia langsung apa itu taat, menjadi apa? Terbiasa dengan baik sejak kecil, sejak dididik oleh Rasulullah, dididik oleh apa? Ayah tirinya itu. Tapi di sini berarti Umar bin Abi Salamah. Kalau Abu Salimah ini Umar bin Salimah itu nanti yang lain. Ini Umar bin Abi Salamah. Baik, Al-Makhzumi. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u hatta alladhi la turja hayatuh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah sampai beliau mendakwai alladhi sebagai apa? Sebagai maf'ul bih atau ma'tuf kepada maf'ul bih kalau hatanya sebagai harafu ataf.
Sampai bahkan beliau mendakwai orang yang tidak lagi diharapkan hidupnya, sudah mau mati. Liman qad urifa mautuh, untuk orang yang telah diketahui dia akan mati. Akan mati dengan segera, kita semua jelas akan mati. Tapi maksudnya adalah sudah tampak tanda-tanda sakaratul maut. Wa sara fi waqtin naza, dan dia masuk di dalam masa naza, yaitu dicabutnya nyawa. Kama akhraja Bukhari fi rakam al-salasimi'ah wa sittin an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Musayyab ibn Hazm annahu akhbara, ayahnya mengabarkan kepada dirinya, annahu lamma hadarat Abu Thalib bin al-wafah, ketika kematian itu menghadiri Abu Thalib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mendatanginya, fa wajadahu indahu Abu Jahl bin Hisham. Beliau mendapatkan di sisinya itu ada Abu Jahal ibn Hisham wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah sebelum masuk Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Ini insyaallah semuanya sudah ya, tapi enggak apa kita baca. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah sebagai kalimat yang dengan itu saya bersaksi untuk mendukungmu di sisi Allah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'riduha atau yu'riduha, boleh alaih, yaitu boleh kita membacanya dengan cara itu, yaitu Rasulullah menawarkan kalimat itu kepadanya atau menyodorkan, boleh juga ya'ridu, menyodorkan, menawarkan. Wa ya'udani bitilkal maqalah, dan dua orang tadi mengulang ucapan tersebut. Hatta qala Abu Thalibin akhir ma kallamahum, sampai Abu Thalib mengucapkan akhir dari kalimat yang dia sebutkan ke mereka, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia ada di atas agama Abdul Muttalib, wa aba ayyaqula la ilaha illallah, dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Ama, yaitu harfu apa? Harfu tanbih. Demi Allah, aku benar-benar akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Fa'anzalallahu ta'ala fihi ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi kaum musyrikin walaupun mereka adalah sanak kerabat sendiri. Walak dan barok jelas. Siapa yang layak dicintai dan siapa yang layak dibenci. Sampai-sampai tidak dimohonkan ampunan. Dibenci dari sisi apa? Syariat. Walaupun apa? Tetap Rasulullah cinta pada pamannya dari sisi apa? Jibiliyah. Dari sisi fitrah kemanusiaan. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang tadi adalah termasuk dari penghuni neraka. Kalau mati di atas kekufuran jangan dimohonkan ampunan, tapi kalau masih hidup boleh. Seperti apa? Sabda Rasulullah, doa Rasulullah pada waktu perang Uhud itu ketika beliau luka-luka. Allahumma ghfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah umatku karena mereka tidak tahu. Masih hidup boleh untuk dimohonkan ampunan, yang terkandung di dalamnya adalah apa? Semoga masuk Islam. Wa fil Bukhari aidan fi raqam al-salatimi'ah wa khamsin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana gulamun Yahudiyyun yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada anak kecil Yahudi yang dia itu sering melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarid, lalu dia sakit. Fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, ya'uduh, untuk menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'sih, lalu dia duduk di dekat kepala anak kecil itu. Faqalalah, Rasulullah bersabda kepadanya, aslim, masuklah Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa indah. Anak ini melihat ke ayahnya dalam keadaan ayahnya ada di sisinya. Faqala lahu ati Abul Qasim. Ayahnya mengatakan kepadanya, taati Abul Qasim. Fa aslam, maka dia pun masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, lalu apa? Dia meninggal dunia. Fakharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Keluar Rasulullah SAW dalam keadaan beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka.
Masya Allah. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Kalau Allah tahu di hati kalian ada kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan dari apa yang diambil dari kalian, dan Allah akan mengampuni kalian. Allah tahu anak ini punya kebaikan, masih kafir, mau melayani Rasulullah, hatinya ada kelembutan dan seterusnya. Ayahnya juga ada sifat kebaikan, dia nggak ingin masuk Islam, tapi paling nggak apa? Dia ingin anaknya selamat. Dia tahu agama Rasul itu yang selamat, dia nggak selamat agama dia. Baik. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'arridu nafsahu 'ala al-qabail. Rasulullah SAW sering menawarkan diri beliau kepada kabilah-kabilah. Wa fil mujtama'at, dan juga di kumpulan-kumpulan. Yad'uhum, beliau mendakwai mereka, wa yaqul, dan bersabda, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang, ucapkan la ilaha illallah agar kalian itu beruntung. Wa atathum ra'atun sauda. Rasulullah juga pernah didatangi wanita yang berkulit hitam. Faqalat inni usra. Ini sudah pernah juga. Yaitu apa? Beliau mau untuk mendoakan dan seterusnya, dan juga mendakwai cara yang baik untuk masuk surga. Fad'ullaha li. Sesungguhnya saya ini usra wa inni atakasyaf, fad'ullaha li. Qal in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyak. Faqalat asbir, yaitu saya memilih untuk bersabar. Faqalat inni atakasyaf. Enggak apa, insyaallah terjemahnya sudah kita lewati ya. Dia mengatakan, tetapi saya tersingkap aurat saya kalau saya sedang kesurupan. Fad'ullaha alla atakasyaf. Maka mohonlah kepada Allah untuk saya agar saya tidak tersingkap. Fad'alaha. Rasulullah mendoakan untuk dia. Fahasilu hada, kesimpulan dari pembahasan ini adalah anna da'wata ahli sunnati syamilatun li jami'in nas. Bahwasanya dakwah ahli sunnah itu meliputi seluruh manusia. Bi khilafi ba'd ad-da'awati allati takhussu tujjar. Berbeda dengan sebagian dakwah-dakwah yang mengkhususkan untuk mendakwai para pedagang. Wa takhussu ashabar rutab al-aliyah. Dan mengkhususkan dakwah untuk orang-orang yang memiliki gaji tinggi. Karena apa? Niatnya sudah nggak baik. Cari orang-orang yang sakunya tebal. Wa takhussu ashabal amwali ta'ilah. Mengkhususkan dakwah untuk orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Wa takhussul musaqqafin, khusus untuk mendakwai orang-orang yang memiliki wawasan. Wala yubaluna bil ajuz, mereka tidak peduli kepada wanita-wanita tua, awil marid, tidak peduli kepada orang sakit. Alladzi la yurja minhu manfaatun lahum, yang tidak diharapkan wanita seperti ini memberikan manfaat untuk orang-orang ahli dakwah tadi itu, dakwah yang tidak ikhlas tadi. Awil ladzi sara fi waqtin nazar, atau orang yang sudah sampai pada sakaratul maut. Awil ladzi laisa lahum min waraihi maslahah, atau orang-orang yang di belakangnya itu tidak ada kemaslahatan, maka disia-siakan oleh mereka. Qala hafizahullah taala, wa min ma'alimi da'wati ahli sunnah at-tamayyuzu an ahli al-ahwa'i wal bu'du anhum. Termasuk dari karakteristik dakwah ahlu sunnah adalah memisahkan diri dari ahlul ahwa, dari para pengekor hawa nafsu, dan menjauhkan diri dari mereka. Wa qad amara Allah Ta'ala fi kitabih bil i'radi an ahli al-ahwa. Allah Ta'ala di dalam kitabnya telah memerintahkan untuk kita berpaling dari para pengekor hawa nafsu. Faqala Allah, kurang alif nih ya. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'rid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Wa qala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Dan sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, doa masalah dan doa ibadah pada waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah, karena mereka menginginkan wajah Allah. Pagi dan petang disibukkan untuk apa? Ibadah kepada Allah, bukan untuk kesia-siaan. Wala ta'du aynaka anhum, jangan pandangan matamu itu melampaui mereka cari-cari yang lain. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina,
Dan jangan engkau menaati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari peringatan kami. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusan dia itu menjadi kacau balau. Furuta yaitu apa? Tidak teratur. Karena tidak ikut peraturan dari Allah, maka kemaslahatan dia pun menjadi kacau balau sendiri. Sebagaimana dalam tafsir yang disebutkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa qala ta'ala fadharhum wa ma yaftarun. Allah Ta'ala berfirman, tinggalkan mereka dan kedustaan-kedustaan yang mereka buat. Jangan apa? Bergaul dengan orang macam itu. Wa qala ta'ala wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat kami, memperbincangkan maksudnya kembali ke tafsir Syekhul Islam, yaitu apa? Mendatangkan syubhat-syubhat untuk melemahkan pemahaman terhadap ayat. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka berpalinglah engkau dari mereka sampai mereka memperbincangkan pembahasan yang lain. Hadis yaitu kalam, ucapan yang lain. Wa imma di sini bukan takhir, tapi apa? In dengan ma. Dan apabila yungsian nakas syaitan, setan membuat engkau lupa kepada peraturan ini, fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Maka janganlah engkau duduk setelah peringatan tadi itu bersama dengan orang-orang yang zalim tadi. Kalau Abu Ja'far Al-Baqir, dikatakan Al-Baqir karena apa? Beliau faqarul ilm, betul-betul menggali ilmu. La tujalisu ahlal khusumat. Jangan kalian duduk-duduk dengan orang yang suka berdebat. Fa innahumul ladzina yakhuduna fi ayatillah. Karena mereka itulah orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat Allah. Memperbincangkan dalam pola apa? Mendatangkan syubhat. Adapun kalau memperbincangkan untuk tafsir, memang ini adalah cara Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran. Baik. Wa kana Muhammad ibnu Sirin rahimahullah yara anna hadhil ayah, beliau berpandangan bahwasanya ayat ini, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina nazalat fi ahlil ahwa. Bahwasanya ayat ini turun terhadap atau tentang ahlul ahwa. Baik. Dalam sumbernya disebutkan di catatan kaki itu. Wa qala Imam Syaukani rahimahullah inda hadhil ayah, ketika menafsirkan ayat ini, Imam Syaukani rahimahullah mengatakan wa fi hadhil ayati mau'izatun 'azimatun liman yatasammah fi mujalafatil mubtadi'ah. Dan di dalam ayat ini ada pelajaran atau ada petuah yang agung untuk orang yang masih membolehkan dirinya untuk duduk-duduk dengan mubtadi'ah. Alladzina yuharrifuna kalam Allah, yang mana mubtadi'ah itu sering menyelewengkan firman-firman Allah, meletakkan bukan pada tempatnya. Wa yatala'abuna bi kitabih, dan bermain dan mempermainkan kitabullah. Ayat bicara masalah hari kiamat dijadikan untuk apa? Bolehnya untuk menari-nari dan berjoget dan seterusnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, maksudnya adalah ini dalil boleh kita menari dan seterusnya. Ini mempermainkan ayat. La taqrabuz zina, maksudnya adalah jangan mendekati zina kalau hari Rabu. Ini main-main, naudzubillah. Padahal dia tahu jelas bukan itu tafsirnya. Baik. Wa sunnati Rasulillah, dan sunnah Rasulullah seperti yang dilakukan oleh para pelawak di Son'a, kata Syekh Yahya. Yaitu apa? Sengaja memakai pakaian laki-laki tetapi sampai ke di atas paha. Jadi dia pakai jubah, tapi jubahnya pendek sekali dengan alasan, saya nggak mau musbil. Iya, tapi paha sampai nampak ini melampau. Dan ketika dia duduk, tampak itunya. Memang apa? Memang untuk menghina sunnah. Lalu apa? Dia membawa kayu besar, dimasukkan dalam mulut. Ini sunnah. Pakai apa? Pakai siwak. Ini main-main. Pakai kayu pohon kelapa untuk apa? Yang bersih kotorannya dan giginya nanti. Giginya hilang. Ini menghina sunnah. Nah, ini mempermainkan kitabullah dan sunnah Nabi. Wa yarudduna dzalika ila ahwaihimul mudillah. Mereka mengembalikan dalil-dalil tadi kepada hawa nafsu mereka yang tersesat, bukan untuk mengoreksi tapi malah apa? Agar ikut hawa nafsu. Wa bid'ahihimul fasidah, dan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Fa inna apa ini?
Lihat, sepertinya innya ini dibuang atau idanya yang dibuang. Salah satu apa huruf syaratnya cukup satu aja. Fa idza lam yungkir alaihim wa yughayyir ma hum fi, kalau dia tidak mampu mengingkari mereka dan tidak mampu merubah keadaan mereka, fa aqallul ahwali an yatruka mujalasatahum, maka keadaan minimal adalah hendaknya tidak duduk-duduk dengan mereka. Enggak mampu mengingkari, sudah pergi saja. Jangan tetap di majelis yang di situ merusak. Baik. Wa dzalika yasirun alaihi ghairu asir. Dan itu sebenarnya mudah bagi dia, enggak susah. Merubah kemungkaran mungkin susah, tapi apa? Tapi sekedar meninggalkan majelis mungkar itu mudah. Cuma apa? Susahnya karena kita nanti mereka gimana mempertimbangkan perasaan ahlul batil. Ini yang dibicarakan ahlul batil, bukan orang awam. Orang awam perlu apa? Kita sabari. Sebagaimana sabarnya Rasulullah kepada anak muda yang minta izin untuk zina itu, atau sabarnya Rasulullah kepada orang-orang Badui dan seterusnya. Tapi yang dibahas ini adalah ahlul ahwa. Wa qad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma'atanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi syubhatan yusabbihuna biha 'alal ammah. Dan terkadang para ahlul ahwa tadi menjadikan hadirnya si sunni ini, si ahli sunnah ini bersama mereka, disertai dengan dia sendiri membersihkan diri dari perbuatan yang tengah mereka lakukan. Dia sendiri nggak ikut-ikutan. Menjadikan ini sebagai syubhat untuk membuat kerancuan kepada orang-orang awam. Fayakunu fi hudurihi mafsadatun zaidah. Sehingga ada kerusakan tambahan di dalam kehadirannya itu. Ala mujarradi sama'il munkar, melebihi mendengar kemungkaran semata. Menimbulkan apa? Nanti orang awam jadi, oh ini berarti betul. Allahul musta'an. Wa qad syahadna min hadhil majalisil mal'unah. Imam Syaukani memang kalamnya tegas. Kami telah menyaksikan majelis-majelis yang terlaknat macam itu. Ma la ya'ti alaihil hasr, yang tidak mungkin dibatasi. Terutama apa di Son'ah, beliau di Son'ah, majelis orang-orang Syiah dan para ulama Syiah banyak sekali penuh dengan kebid'ahan. Wa qumna fi nusratil haq, kami bangkit untuk menolong kebenaran, wa jaf'il batil, dan menolak kebatilan, bima qadarna alaih, semampu kami. Wa balaghat ilaihi taqatuna, dan kemampuan kami sampai ke situ, semampu kami. Wa man arafa hadhihi syari'atal mutahharah, barang siapa mengetahui syariat yang suci ini, haqqa ma'rifatiha, dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, alima anna mujalasata ahlil bid'ahil mudillati fiha minal mafsadati af'afi ma fi mujalasati man ya'sillah. Dia akan tahu bahwasanya duduk-duduk dengan ahlul bidah yang menyesatkan itu, di dalamnya ada kerusakan berlipat-lipat lebih banyak daripada duduk-duduk dengan orang yang durhaka kepada Allah, yaitu maksiat-maksiat biasa, bi fi'li syai'in minal muharramat, dengan mengerjakan suatu keharaman yang tidak sampai bid'ah itu. Wala siyama liman kana ghaira rasikhil qadami fi ilmil kitabi was sunnah. Terutama untuk orang yang kakinya itu tidak menancap dengan jalan di dalam ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, akan tertimpa bahaya yang banyak. Dengan apa? Duduk dengan ahlul ahwa. Fa'innahu rubbama yunfaku alaihi min kadhibatihim. Karena boleh jadi akan yunfak. Yunfak itu maksudnya adalah apa? Dari an-nafa, yaitu laris. Yaitu boleh jadi akan masuk ke dalam hatinya akan menerima sebagian dari kedustaan mereka, wahadayanihim, dan ikauan mereka, ma huwa minal butlani bi awdahi makan, yang dia itu adalah kebatilan yang sangat jelas. Tapi apa? Karena syubhat, maka ternyata dia apa? Jadi terpengaruh karena ilmunya belum kuat. Fayanqadihu fi qalbih, maka tercetiklah atau terbetiklah di dalam hatinya mayasubu ilajuh, perkara yang susah untuk diobati, menganggap itu betul. Terkadang apa yang baru ngaji dari kalangan teman kita ahlus sunnah, yaitu para ikhwah kita salafiyun, kalau dikasih tahu bahwasanya jamaah tabligh memang akidahnya agak kurang, mereka jahil, tapi akhlaknya masya Allah. Wah, ini orang boleh terpengaruh kalimat macam ini.
Kalau apa? Tidak diluruskan. Betulkah ahlaknya Masya Allah dalam artian bagus? Apakah itu adalah kepalsuan yang dibongkar oleh para ulama? Baik, seperti ini menimbulkan syubhat. Kadang kita nggak mampu menjawab. Oh iya ya, ahlaknya Masya Allah. Sama kami juga dakwahnya Masya Allah, Alhamdulillah. Semuanya dengan takdir Allah. Kalau Masya Allah artinya dengan takdir Allah. Enggak, ini bertanda aja kalimat ini. Tapi yang tadi betul-betul syubhat. Memuji apa? Akhlak jamaah tabligh, akhlak yang palsu itu. Baik, fayamalu bidzalika muddata umrih. Lalu penyakit tadi itu yang susah untuk diobati itu akan bekerja sepanjang umur dia. Penyakit syubhat yang bercokol di hati dia. Tidak selalu orang yang masuk kepada salafiyah langsung bersih. Sebagaimana tidak selalu orang yang masuk Islam langsung dia bersih dari ajaran-ajaran ketika dia masih kafir. Dan ini wajar. Memperbaiki diri sendiri itu perlu bertahap. Baik, maka boleh jadi orang yang belum betul-betul kuat, kalau dia terkena suatu syubhat itu akan mencengkeram hatinya selama sekian tahun. Wa yalqallaha bih, dan dia menjumpai Allah dengan penyakit tadi. Nauzubillah. Bukan datang dengan hati yang selamat. Mu'taqidan annahu minal haq, dalam keadaan dia meyakini bahwasanya itu adalah bagian dari kebenaran. Wa huwa min abtalil batili wa ankaril munkar, padahal itu termasuk kebatilan yang paling besar dan kemungkaran yang paling mungkar. Kemungkaran yang paling besar, enggak masalah. Baik. Qala Allahu jalla fi'ula, Allah yang maha agung di dalam ketinggiannya berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan sungguh Allah telah turunkan kepada kalian, turunnya kepada Nabi, tapi pelajaran untuk semua, seakan-akan turun kepada kita. Di dalam kitab itu, kitab suci ini, bahwasanya an tafsiriyah, yaitu seakan-akan maknanya, Allah berfirman, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan diolok-olokkan, dipermainkan, fala taqudu ma'ahum, maka jangan kalian duduk-duduk bersama mereka hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, sampai mereka memperbincangkan pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum, karena kalian jika demikian termasuk kalian semisal dengan mereka, duduk di dalam kemungkaran dan tidak mengingkari, berarti hakikatnya adalah sama dengan mereka hukum syar'inya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, karena sesungguhnya Allah akan menyatukan, mengumpulkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir di dalam neraka semuanya. Bukan hanya orang kafir, tapi yang menyerupakan diri dengan orang kafir pun masuk di situ sesuai kadarnya. Nah, munafik bahkan paling bawah. Wa qala Ibnu Jarir At-Tabari inda tafsir hadhil ayah, Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, wa fi hadhil ayati ad-dalalatul wadhihatu 'ala nahyi an mujalasati ahlil batil. Dan dalam ayat ini ada dalil yang jelas untuk melarang kita dari duduk-duduk dengan ahli batil. Min kulli nau'in minal mubtadi'ati wal fasaqah, dari segala jenis, dari kalangan mubtadi'ah dan orang-orang fasik, inda khawdihim fi batilihim, ketika mereka memperbincangkan kebatilan mereka. Wa fi nahwi dzalika kana jama'atun min a'immatil madin yaqulun, dan dengan dalil yang semacam itu sekelompok imam yang terdahulu mereka mengatakan ta'awulan minhum hadhil ayat. Ta'awul yaitu mengamalkan atau menafsirkan, dua-duanya mungkin. Menafsirkan ayat ini atau mengamalkan ayat ini, innahu muradun biha an-nahyu an musyahadati kulli batil. Yang dimaksudkan adalah larangan untuk menghadiri setiap kebatilan, bukan dipilih-pilih, kebatilan ini enggak apa-apa, kebatilan yang itu jangan, tapi semua kebatilan dilarang. Inda khawdi ahli hafi, ketika ahli batil sedang memperbincangkan kebatilan tadi. Kita habiskan halaman ini insyaallah. Wa qala al-Qurtubi fi tafsir hadhihi al-ayah fadalla bihadza ala wujubi ijtinabi ashabil ma'asi. Maka dengan ayat ini Allah menunjukkan bahwa tentang wajibnya menjauhi para pelaku kemaksiatan idza zahara minhum munkar, apabila kemungkaran nampak dari mereka. Li'anna, ada hamzah kotor ya. Li'anna malam yajtanibhum, karena orang yang tidak mau menjauhi mereka, faqad radiya fi'lahum, sungguh dia telah meridhai perbuatan mereka.
Wa ridha bil kufri kufur. Sementara ridha kepada kekufuran adalah kekufuran juga. Qala Allah azza wa jalla innakum idzan mithluhum. Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya kalian jika demikian, idzan tanwinnya di sini adalah iwadun anil jumlah, pengganti jumlah yang sebelumnya. Kalau kalian melakukan itu, maka kalian semisal dengan mereka, tetap duduk-duduk tidak mau meninggalkan mereka. Kalian berarti semisal mereka. Fakullu man jalasa fi majlisi maksiatin wa lam yunkir alaihim. Maka setiap orang yang duduk di majelis maksiat dan dia tidak mengingkari mereka, yakunu ma'ahum fil wizri sawa'a. Dia menjadi sama di dalam dosa bersama mereka. Wa yambaghi an yunkira alaihim. Dan harusnya dia mengingkari mereka idza takallamu bil maksiyah, apabila mereka berbicara dengan kemaksiatan, wa amilu biha dan mengamalkannya. Fa illam yaqdir 'alan nakiri alaihim, kalau dia tidak mampu untuk mengingkari mereka, fa yambaghi an yaquma anhum, maka hendaknya dia berdiri, yaitu bangkit meninggalkan mereka, hatta la yakuna min ahli hadhil ayat, sehingga tidak termasuk di kalangan orang-orang yang terkena ayat ini. Ila anqal, sampai pada ucapan mereka, sampai pada ucapan beliau, wa idza sabata tajannubu ashabil ma'asi kama bayyana, dan apabila telah pasti keharusan untuk menjauhi pelaku kemaksiatan seperti yang telah kami jelaskan, fatajannubu ahlil bid'ah wal ahwa'i aula. Maka menjauhi ahlul bid'ah dan ahwa itu lebih layak lagi, lebih utama lagi. Lebih harus didahulukan. Karena kita nggak tahu, setiap saat boleh jadi dia akan memunculkan syubhatnya. Baik, selesai dengan mulakhasan, dengan ringkas. Qala al-Alusi fi tafsirihi inda hadhil ayat. Al-Alusi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, wastajalla ba'dhum bil ayati ala tahrimi mujarasatil fusaqi wal mubtadi'in. Sebagian ulama berdalilkan dengan ayat ini tentang diharamkannya duduk-duduk dengan orang-orang fasik dan para ahli bid'ah. Min ayyi jinsin kanu, dari jenis apapun mereka itu. Wa ilaihi dhahaba Ibnu Mas'udin wa Ibrahim wa Abu Wa'il. Ini juga pendapat dari Ibnu Mas'ud, Ibrahim, Abu Wa'il, wa bihi qala Umar ibn Abdul Aziz. Dan ini juga pendapat Umar bin Abdul Aziz, dan sanadnya boleh disahihkan. Sanad ke Umar bin Abdul Aziz. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakunu fi akhir ummati unasun, akan ada di akhir umatku itu sekelompok orang yuhaditsunakum ma lam tasma'u, menyampaikan pembicaraan atau hadis kepada kalian yang belum pernah kalian dengar. Ini adalah apa yang diajak bicara adalah para sahabat, yaitu belum pernah didengar ajaran itu datang dalam Al-Quran ataupun datang dari sabda Rasulullah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Ajaran-ajaran baru. Antum, di sini tertulis annahum, yang betul haknya itu adalah apa? Yaitu tak antum wala abaukum, kalian dan ayah kalian tidak mendengar itu. Fa iyyakum wa iyyakum. Dalam lafaz yang lain, fa iyyakum wa iyyahum, hindarkan diri kalian dan jauhi mereka. Kalau di sini iyyakum wa iyyakum, ini berarti apa? Tikrar alal ighra, yaitu diulang-ulang untuk apa? Menyemangati untuk memang menjauh. Wa fi riwayah la yudillunakum wa la yuftinunakum. Ini adalah apa? Pola berita, tetapi yang diinginkan adalah insya, larangan, yaitu jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan membuat kalian terfitnah. Wa hadzal hadis yadkhulu fihi al-hadaru min ahlil bidah. Dan dalam hadis ini masuk ke dalamnya yaitu kewaspadaan terhadap ahlul bidah. Hadar, waspada, menjauh. Wal bu'du anhum, dan menjauh dari mereka. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innama masalul jalisis salih wal jalisis su', sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti orang yang membawa minyak wangi kasturi lagi, dan orang yang meniup perapian, tukang mungkin pandai besi atau yang semacam itu permisalannya. Fahamilul miski imma an yuhdiyat,
Fa-nya adalah apa? Litafsil. Sekarang diperinci. Adapun orang yang membawa minyak kasturi tadi, maka boleh jadi imma di sini juga apa? Harfu tafsil atau harfu takhyir, lebih kuat. Boleh jadi dia akan memberikan hadiah kepadamu. Hadiah percuma. Ini bahasa Melayu. Cuma-cuma, gratis. Wa imma an tabta'a min. Atau boleh jadi engkau membeli dari dia. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Atau boleh jadi engkau akan mendapatkan dari dia bau yang wangi. Duduk-duduk dengan dia, maka boleh jadi kita jadi ikut wangi paling tidak. Wa nafikhul qir, adapun orang yang yaitu peniup api, pandai besi dan yang semacam itu, atau tukang las. Tapi masa lalu ya, nafih, peniup. Imma an yahriqa thiyabak, boleh jadi dia akan membakar bajumu terkena percikan api dan semacam itu. Wa imma an tajida rihan khabithah, atau boleh jadi engkau akan mendapatkan bau busuk. Bau apa? Bau karbon yang menempel di baju. Kita istirahat sebentar, mungkin 5 menit, lalu kita baca sedikit lagi insyaallah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin.